di podcast Ngobrol Asik. Wow. Baik, gimana kabarnya Lina? Kabar hari ini baik, alhamdulillah baik. Oke, apa nih kegiatannya sekarang? Untuk kegiatan hari ini mungkin nggak ada ya, cuma ngerjain tugas. Oke. Mungkin itu aja. Baik, di podcast kita sekarang yaitu kita akan membahas tips mengatasi stres di kehidupan Nah, itu sehari-hari. emang relate banget ya untuk kita yang sering stres ya. Ya, apalagi kan Untuk kita Gen Z kan? Gen Z kan, Ya. ya. Baik, menurut kamu nih gimana cara mengatasi stres di kehidupan sehari-hari buat anak zaman sekarang nih? Dari pengalaman aku ya kak, mungkin biasanya stres itu muncul karena tugas-tugas kita yang numpuk gitu. Ya, Baik itu dari sekolah, kuliah, kerja, biasanya kan gitu kan. Tugas yang belum kita kerjain numpuk gitu loh. yang nggak dikerja-kerjain Ya, jadi numpuk gitu. itu yang bukan Ya. buat stres gitu ya. Oke. Terus juga karena ekspektasi lingkungan keluarga yang selalu buat kita sempurna ya, yang selalu untuk kita untuk sempurna gitu. Ya. Dan juga sekarang kan media sosial kan, media sosial tuh gampang banget buat kita membandingin diri kita dengan orang lain. Istilahnya Oke. insecure gitu loh. Oh iya ya, apalagi kan sekarang Gen Z dikit-dikit baper, dikit-dikit kepikiran gitu Iya kan. sih ya, itu Hmm. menurut aku nggak boleh ya insecure, Iya. terlaluan itu yang nggak boleh insecure. Itu Karena juga bisa buat kita stres iya, ya. iya gitu Oke. juga. Nah, aku juga tuh sering lah ngalamin hal yang sama. Kadang nggak sadar gitu, tapi terus-terusan lihat highlight orang gitu kan, kita lupa semua orang itu punya perjuangan masing-masing gitu. Ya, setuju banget. Makanya kita harus perlu buat menjaga diri supaya tidak terlalu terbawa arus ya orang lain gitu. Ya, penting banget sih menjaga diri. Oke. Kalau kamu sendiri, gimana sih cara kamu ngatasin stres supaya tidak berlarut-larut dan tetap bisa produktif gitu? Sebenarnya aku biasa aja kayak orang-orang ya. Kalau stres biasanya kan tarik napas dulu ya supaya lebih tenang, lebih plong gitu kan, tenang Bisa mikir pikiran. jernih. Gitu. Juga kadang jalan-jalan misalkan ke pantai kan, bisa teriak kan, ngelampiasin masalah kita gitu. Ngeluarin semua amarah Ya, kita. biasanya kan Oke. gitu kan, kita kan Iya. pantai, terus Dengerin bisa musik. dengerin musik ya, musik favorit atau enggak nonton film yang kalian suka, intinya ngelakuin hal-hal yang bikin kalian happy kalau lagi terpuruk, kalau lagi stres gitu ya. Kadang Atau juga banyak orang nih, misalkan kalau lagi stres yang hobinya kayak shopping, belanja-belanja gitu ya itu kan. bisa juga ini Iya. biar ngembalikin mood kita lebih baik lagi gitu. Oke. Juga kalau kalian stres tuh kalian wajib banget buat curhat gitu. Curhat ke orang lain, ke temen dekat kalian atau ke keluarga kalian ya, karena itu berpengaruh banget sih kalau curhat, karena membuat kalian lega gitu. Ya, jadinya masalah kita nggak yang kita pendam banget gitu kan. Iya. Kita setidaknya kita kasih tahu orang gini-gini. Curhat ya. Lengkap banget ya. Aku juga sering banget pakai cara tersebut dan kadang dengerin musik yang aku suka dan kadang aku juga meditasi gitu. Serius kak meditasi? Iya, Wow. sehari dalam sehari itu bisa 10 menit pagi atau enggak sore gitu. Wow, keren sih, aku sama sekali nggak pernah meditasi, aku pengen banget ya. Mungkin next time ya sama kakak ya. Oke, cobain lah waktu rasanya tuh Oke. enak banget kayak lebih plong, lebih Ya, lega ya. Ya, gitulah. Kak lebih fokus gitu. Terakhir nih, kalau ada teman yang lagi stres dan mungkin ngerasa sendiri gitu, apa sih saran kamu supaya mereka bisa lebih tenang dan rileks gitu? Wah, tentunya saran saya ya, jangan pernah pendem masalah sendiri ya. Jangan pernah pendem masalah sendiri. Kenapa nih? Ya karena sesek banget gitu kalau nggak diceritain ke teman dekat atau keluarga gitu. Ya jangan dipendem, terus juga cerita ke teman dekat atau keluarga, karena
seperti yang saya bilang tadi, karena bisa membuat pikiran kita lebih plong, lebih tenang, lebih rileks gitu. Terus Tapi jangan ada nih orang walaupun ada masalahnya gitu kan, dia lebih milih diam gitu, dia lebih mendem mendem sendiri ya, kan. tergantung ada dua tipe gitu kan. Iya. Yang satunya kayak aku lebih baik aku curhat nih sama teman dekat aku kan, kalau misalkan ada teman dekat. Nah yang satunya lagi tuh kayak apa sih cerita-cerita, lebih baik aku pendam sendiri aja gitu kan. Kan Dia kadang dia berpikir oh belum tentu nih dia peduli sama cerita aku, tapi kadang itu bukan bikin dia stres gitu kan, nanti kadang dia bisa nangis sendiri gitu. ya kan sifat orang tuh beda-beda kan, ada yang Iya. ini ada yang itu. Tapi saran aku jangan pernah Iya. pendam sendiri. Ya sih lebih baik kayak gitu Ya, biar nggak jadi kayak berat banget nih hidup aku gitu kan. ya. Terus juga ya jangan pernah ngerasa sendiri juga. Masih banyak ada orang. iya, ada yang keluarga ngerasain. juga, ada Iya. teman-teman gitu. Terus kalau kalian lagi stres, ya saran aku kalian harus ngelakuin hal-hal yang bikin kalian happy. Contohnya kayak tadi tuh kan. Iya, kayak gitu aja. Ya, Hobi banyak sih kalian. hal-hal positif yang dapat kita lakukan untuk ngilangin stres gitu. Iya, banyak banget hobi atau nonton film, intinya bikin kalian happy aja dulu kalau kalian lagi stres gitu. Terus juga kalau misalkan nih kalian stres banget ya, atau sakit mentalnya tuh berat banget kan, kalian jangan ragu untuk minta bantuan dengan orang yang profesional seperti psikologi misalnya, ya kan? Karena kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Jadi kita nggak usah ragu buat minta tolong dengan orang profesional gitu. Kalau fisik udah sakit ya, fisik juga sakit gitu Iya. kan, nggak ada ceria-cerianya gitu. Iya. Setuju banget. Kadang kita takut dianggap lemah kalau minta bantuan, padahal itu justru tanda peduli kita sama diri sendiri gitu. Bener banget Kak, karena peduli sama diri sendiri itu emang penting. Iya, penting banget sih peduli sama diri sendiri, lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Ya. Oke. Baik, jadi teman-teman dari obrolan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa stres itu wajar dialami, apalagi di era sekarang yang serba cepat ya dan penuh tekanan gitu. Tapi kita harus mengatasi dengan bisa mengelolanya, yaitu dengan melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Kayak olahraga misalkan yang Ya, kayak yang seperti tadi kita bahas ya, itu. intinya melakukan hal-hal positif yang membuat kita happy gitu. Oke. Dan jangan segan-segan untuk meminta bantuan kalau emang kita sangat butuh gitu, kita sangat perlu. Dan menjaga mental lebih penting dari menjaga fisik gitu. Oke teman-teman. Intinya kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Bener banget. Baik, semoga tips dari kita berdua bisa membantu kalian lebih rileks dan semangat menjalani hari-hari kalian. Dan ingat, kalian gak sendiri ya. Ada keluarga, ada masih teman. banyak loh teman yang mau mendengarkan keluh kesah kalian. Ya, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Oke. Sekian dari podcast kita Hari ini, see you. dadah.